Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi kajian kitab kuning. Insyaallah kita akan membahas materi masih di bab kalam, tapi kita akan beranjak ke materi yang berjudul Aqsamul Kalam. Jadi aqsamul kalam ini artinya adalah pembagian kalam, di mana pembagian kalam ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah isim, fi'il, dan huruf. Dari ketiga pembagian kalam ini nanti kita akan bahas mulai dari apa pengertian isim, apa pengertian fi'il, kemudian juga apa pengertian dari huruf. Ada juga nanti ciri-cirinya, kemudian juga contoh-contohnya. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah isim. Oke, ta'rif al-ism. Ta'rif dari isim atau pengertian dari isim adalah kalimatun dallat ala makna fi nafsiha walam tuqtaran bi zamanin wad'an. Jadi yang namanya isim itu adalah lafad yang menunjukkan makna mandiri yang tidak terikat keterangan waktu. Jadi dari sini kita dapat pahami bahwa yang namanya isim itu merupakan sebuah lafad atau bentuk kata atau kalimat di mana dia itu memiliki makna mandiri. Jadi maksudnya dalam satu kalimat atau kata dari isim itu tidak bisa diwakili oleh makna kata lain. Contohnya sepatu itu tidak bisa dimaknai dengan kata sendal gitu. Paling yang samanya hanya dari segi fungsinya saja. Itu yang pertama dari maksud fi nafsiha atau bermakna mandiri. Yang selanjutnya masih di pengertian dari isim, lanjutannya adalah walam tuqtaran bi zamanin wad'an, dan tidak terikat keterangan waktu. Jadi maksudnya dari kalimat atau kata isim ini di dalamnya tidak memiliki atau tidak terikat keterangan waktu. Yang namanya keterangan waktu itu kan ada sekarang, nanti, maupun kemarin, itu kalau dalam ilmu nahwu ya seperti itu. Jadi dalam kata atau kalimat sendal itu tidak ada di dalamnya bermakna sendal sekarang, sendal nanti, atau sendal kemarin. Nanti untuk contoh-contohnya akan lebih lengkap lagi setelah kita membahas ciri-cirinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tanda-tanda atau ciri-ciri alamatul ismi, yaitu ciri-ciri isim. Jadi ciri-ciri isim itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada khofad, atau jadi ciri dari isim itu i'rabnya adalah i'rab khofad. Ya, yang sudah kita ketahui bersama yang namanya ciri i'rab khofad itu dengan menggunakan kasroh di akhir. Nah, salah satu yang membuat lafadz isim ini bisa i'rabnya berubah jadi khofad, yaitu karena si lafadz isim tersebut didahului oleh salah satu dari huruf jar, yaitu di sana ada min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Oke, itu yang pertama. Jadi isim bisa kemasukan i'rab khofad atau ciri dari i'rab khofad. Yang kedua adalah isim itu bisa ditandai dengan adanya tanwin. Jadi ketika sebuah lafad yang berbentuk bahasa Arab di ujungnya itu ada tanwinnya, otomatis kemungkinan besar lafad tersebut adalah bentuk dari isim. Kemudian selanjutnya kemasukan lafad al. Jadi kalau lafad dalam bahasa Arab di depannya ada al, ya, dan itu juga sama, berarti otomatis
lafadz setelah al itu adalah bentuknya isim. Dan yang terakhir, yang namanya isim itu bisa kemasukan huruf qasam. Huruf qasam itu adalah huruf sumpah. Ya, huruf qasam sendiri ini ada 3. Yang pertama wawu, itu biasanya dibaca wa. Kemudian ada ba, itu biasanya dibaca bi. Dan yang terakhir adalah ta, itu biasanya dibaca ta. Jadi itulah tanda-tanda dari isim. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Contoh lafadz al-muslimu. Kenapa al-muslimu? Karena kita tahu bersama yang namanya isim itu kan pada dasarnya i'rabnya rofa. Jadi kita buat dulu yang dengan rofa, al-muslimu. Ketika lafadz al-muslimu itu didahului salah satu huruf jar, otomatis yang tadinya al-muslimu, maka huruf terakhirnya otomatis harus menjadi khafad. Di sini yang tadinya mu berubah menjadi mi, minal muslimi. Ya, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, lafadz muslim. Ini kita lihat di contoh, itu di akhirnya itu memakai tanda tanwin domah. Berarti kalau lafadz muslim ini di akhirnya ada tanda tanwin domah, berarti menunjukkan bahwa lafadz muslim ini adalah bentuk dari isim karena bisa menerima tanwin. Yang selanjutnya al-muslimu, hampir sama dengan yang contoh yang tadi. Al-muslimu ini bentuknya adalah isim. Kenapa? Karena lafadz muslimnya bisa didahului oleh al yang depan. Jadi kalian bisa lihat itu perubahan-perubahannya itu yang memakai huruf yang berwarna hitam. Dan yang terakhir huruf qasam di sini contohnya adalah wasyamsi. Asyams itu kan artinya matahari. Kenapa bacanya enggak wasyamsu? I'rabnya rofa kan. Nah, kenapa hal itu tidak terjadi? Karena asyams di sini didahului oleh huruf qasam, di mana dalam ketentuannya yang namanya huruf qasam itu mengotomatiskan lafadz setelahnya menjadi i'rabnya khafad. Berarti harus kasroh. Contohnya wasyamsi. Contoh lain banyak di Quran ya. Wasyamsi wadduha wallaili wal fajri. Ya, jadi kalau ada isim kemasukan huruf qasam, kemudian syakalnya di akhirnya adalah kasroh, itu pasti wawunya bermakna sumpah atau demi. Jemaah. Oke, itu untuk pembahasan isim. Yang kedua untuk fi'il, kita mulai dari ta'rifnya dulu. Yang fi'il itu pengertiannya adalah kalimatun dallat 'ala ma'na fi nafsiha waqturinat bi zamanin wad'an. Jadi kalimat yang menunjukkan makna mandiri. Jadi antara isim dan fi'il itu maknanya sama. Jadi bermakna mandiri. Jadi tidak bisa kalimat dari fi'il atau kata dari fi'il itu dimaknai dengan kata yang lain. Contoh menolong nggak bisa dimaknai dengan makna menyuci atau mandi. Ya, jadi masing-masing punya makna sendiri-sendiri. Kemudian selanjutnya waktu rinaj bi zamanin wad'ana. Ini bedanya dari isim dan fi'il. Kalau fi'il itu dalam kata kerjanya itu bermakna atau memiliki atau terikat waktu. Jadi ketika seseorang menolong atau ada kata kerja menolong, maka di dalamnya sudah termaktub ada makna menolongnya sudah atau sekarang, ada makna menolongnya nanti, ada makna menolongnya sudah. Berarti sudah itu maksudnya ada kemarin. Berarti di dalamnya ada makna waktu. Nah, itu untuk ta'rif dari fi'il.